Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa duduk kembali untuk talabul ilmi. Salawat iring salam kita haturkan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Pembahasan di malam hari ini kita akan menguak satu kisah yang menarik tentang sumur Barhut, yang konon sumur ini dijadikan tempat penjara bagi para bangsa jin. Sumur Barhut yang ada di Hadraul Maut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa yang namanya sumur tentu penuh dengan air, dan air adalah sumber kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'alna al-ma'a likulli syai'in hayyin. Dan kami jadikan air itu segala sesuatu bisa hidup. Tapi sumur yang ingin saya ceritakan ini adalah sumur kematian. Bahkan tempat yang sangat menakutkan, sarang daripada jin dan syaitan. Sumur ini dikenal sebagai sumur Barhut, letaknya di Hadraul Maut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang sumur Barhut ini, sampai hari ini banyak orang yang meneliti sumur ini karena memang termasuk keajaiban dunia. Banyak orang yang berusaha menguak rahasia di balik sumur ini, karena sumur ini juga diperbincangkan oleh para ulama dari zaman ke zaman sampai hari ini. Karena ada riwayat yang mengatakan bahwa arwahnya orang-orang kafir itu setelah kematiannya maka mereka akan dipenjarakan di sumur Barhut Hadraul Maut ini. Tetapi apakah seperti itu? Maka kita akan cerita tentang sumur ini dari dua sisi. Pertama, khurafat. Yang kedua, hakikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya bercerita tentang sumur ini, Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Dan hadis ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Haythami, rijaluhu thiqat, semua para perawinya perawi terpercaya. Dan Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala mensahihkan hadis ini. Bahkan Al-Imam Ibn Hajar juga mengatakan ruwatuhu mauthukun, semua rawi-rawinya terpercaya. Dan Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala menghasankan riwayat ini. Hadis ini dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zamzam, fihi ta'amun minat tu'mi wa shifaa'un minas sukmi. Wa syarru ma'in ala wajhil ardi ma'un biwadi Barhut
baqiyatu hadral mauta karijlil jaradi minal hawami yusbihu yatadaffaq wa yumsi la balala biha. Kata Nabi SAW dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya mengandung zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari banyak penyakit. Begitu juga sejelek-jeleknya air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadral Maut, seperti kumpulan belalang yang di pagi harinya sumur tersebut memancarkan air, kemudian pada sore harinya mengering dan tidak terdapat bekas basah apapun di dalamnya. Dalam hadis ini tersebut kalimat sumur Barhut. Dari hadis ini Al-Imam Asy-Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i disebutkan bahwa annal ma'al makruh thamaniyatu anwa. Dalam mazhab Syafi'i bahwa air makruh itu ada 8 macam. Artinya makruh digunakan untuk bersuci, wudu ataupun mandi besar. Yang pertama al-musyammas, air yang tergenang dalam drum kemudian terkena sinar matahari. Maka kalau berwudu dari air genangan yang terdapat dalam drum yang terkena sinar matahari, kata mazhab Syafi'i makruh hukumnya. Kemudian wasyadidul hararah, air yang sangat panas sekali. Maka orang yang berwudu atau mandi jinabah dari air yang sangat panas makruh hukumnya. Yang ketiga syadidul burudah, air yang sangat dingin sekali. Kemudian yang keempat ma'u diyari Thamud illa bi'run naqah, air yang terdapat di negeri Thamud kecuali sumurnya untanya Nabi Allah Saleh. Kemudian yang kelima ma'u diyari qaumi Lut, airnya negeri Lut yang pernah diazab di negeri Sodom. Kemudian ma'i bi'ru Barhut, dalam mazhab Syafi'i disebutkan air dari sumurnya Barhut, itu dianggap makruh kalau orang berwudu atau bersuci di situ. Kemudian ma ardi Babil, air di negeri Babil. Kemudian yang terakhir ma'u bi'ri Darwan, air dari sumur Darwan. Sumur Darwan itu tempat Labid bin A'sam meletakkan bukhul ketika menyihir Nabi SAW. Lah dalam mazhab Syafi'i bahwa 8 macam air ini makruh untuk bersuci ataupun mandi junub. Ingat, ini mazhab Syafi'i. Tetapi kaidah air itu kalau antum belajar fikih tetap mengacu kepada ijma' para ulama bahwa asal air itu suci dan mensucikan, kecuali kalau berubah warna, rasa, bau karena yang merubahnya najis. Tapi selama sifat air itu tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, maka hukum air itu suci. Tapi sekali lagi ini saya menyebutkan mazhab Syafi'i karena ada berkaitan dengan sumur Barhut. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana letak sumur Barhut ini? Letak sumur Barhut ini tepatnya di sebuah lembah yang terdapat di provinsi Hadral Maut. Jadi berdekatan dengan Bukit Hud atau kuburan Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kira-kira kalau ditempuh dengan perjalanan itu sekitar 2 jam dari negeri Tarim. Ya, ada kota Tarim di sana. Itu sekitar 2 jam dari Tarim ini ke sumur Barhut itu. Dan masuk ke provinsi Hadral Maut, lintasan arah menuju provinsi Mahram itu. Mungkin kalau sekarang Yaman Selatan. Ada yang kemudian mengukur kedalamannya
sumur ini. Ada yang mengatakan bahwa sumur ini atau sumur Barhut ini memiliki 600 kaki. 600 kaki itu maksudnya lebarnya 450 kaki dan panjangnya 120 kaki. Atau dengan kata lain ada yang mengatakan bahwa kalau seandainya luasnya dikira-kira, maka sumur Barhut itu sekitar 100 meter persegi dan memiliki kedalaman 250 meter. Bayangkan 250 meter, seperti apa dalamnya itu. Kita tengok sumur 10 meter saja sudah dalam kali. Ini kedalamannya sampai 250 meter. Tentunya dengan kira-kira para peneliti ya. Adapun apakah memang 250 meter, wallahu alam. Dan apakah orang pernah masuk ke sumur itu juga allahu alam. Tapi yang jelas bahwa karena sumur ini sangat fenomenal, khususnya di negeri Yaman. Kemudian juga ada riwayat yang mengatakan bahwa arwahnya orang-orang kafir tertahan di sumur Barhut inilah akhirnya menjadi terkenal. Sehingga kemudian banyak khurafat-khurafat, cerita-cerita yang tidak jelas seputar sumur Barhut. Tapi tetap saya akan ceritakan, sehingga ketika antum membaca di internet atau mendengar orang yang berceramah tentang sumur Barhut, antum sudah tahu ini yang benar, ini yang enggak benar. Kemudian kenapa sumur Barhut ini disebut Barhut? Ada yang mengatakan bahwa dahulu Raja Jin itu, jadi apabila anak buah jin ini mereka membangkang dari titah perintah rajanya, maka mereka akan dipenjarakan. Maka Raja Jin pun kemudian membuat sumur sedalam tadi, kemudian digunakan untuk memenjarakan setiap jin yang membangkang kepada rajanya, dimasukkan ke sumur itu. Ini satu kisah, bukan riwayat, ini kisah, konon seperti itu. Ada juga kisah yang lain mengatakan bahwa dulu di Yaman itu ada kerajaan namanya Himyar. Ingat ketika kita menceritakan tentang Ashabul Ukhdud, yang rajanya Dzunwas, itu ada kaitan dengan Himyar. Tetapi bukan yang dimaksud di sini kisahnya Ashabul Ukhdud, tidak. Tapi ada salah satu raja Himyar itu sebelum meninggal, maka dia kemudian takut kalau seandainya hartanya berupa emas yang begitu banyak itu akan diambil orang. Akhirnya dia berkomunikasi dengan jin, bekerja sama dengan jin untuk menyembunyikan barang-barang berharga ini. Maka oleh jin dibuatlah sumur yang dikenal dengan Barhut itu tadi. Diletakkan emas-emas raja itu di sumur itu. Kemudian setelah diletakkan, raja pun Allah takdirkan meninggal dunia. Maka setelah raja meninggal dunia, sumur itu dihuni oleh jin, makanya disebut Barhut. Dalam bahasa Himyar, Barhut itu artinya Madinatul Jin atau Ardu Jin, kotanya jin atau negerinya jin, itu disebut Barhut dalam bahasa Himyar. Dengar kota jin saja menyeramkan, sangat menyeramkan gitu ya. Dan makanya kemudian banyak cerita-cerita khurafat di sini. Itu dari segi penamaan Barhut. Tetapi dua kisah ini tentu kalau kita timbang lebih dekat ke khurafat dibandingkan ke hakikat. Karena tidak ada sanad yang jelas tentang dua kisah ini masalahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kisah-kisah yang banyak menyebar di internet ataupun di masyarakat Yaman sendiri ya, tetapi sekali lagi lebih dekat kepada khurafat dibandingkan kepada hakikat. Pertama, satu kisah. Jadi dahulu ada seorang musafir. Jadi ada para musafirin itu, mereka kehabisan bekal air sehingga mereka kehausan. Sehingga karena mereka kehausan, mereka mencari air. Rupanya sampailah mereka di sumur Barhut tadi. Karena dalamnya akhirnya salah seorang di antara mereka terpaksa harus turun menggunakan tali.
Ketika sampai di dalam sumur itu, tiba-tiba dia menjerit-jerit dan meminta tolong untuk diangkat. Akhirnya kemudian teman-temannya menarik tali itu. Ketika sampai di atas, rupanya yang terangkat tinggal kepalanya dan badannya sudah tidak ada lagi. Ngeri tidak tuh? Bayangkan, diangkat tinggal kepalanya, badannya enggak ada. Apa enggak ngeri itu? Ini satu cerita. Kemudian cerita yang lain, bahwa dahulu ada seorang ibu sedang bermain-main di sekitar sumur itu, kemudian meletakkan bayinya di sampingnya itu. Kemudian ibu ini pergi sejenak, sesaat gitukah, karena sebuah ada hajat. Ketika balik lagi, rupanya bayi itu sudah hilang. Konon katanya bayi itu kemudian dicuri oleh jin yang ada dalam sumur itu, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Itu cerita-cerita ma'ruf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada cerita lagi bahwa sumur itu airnya itu seperti gula manis, tetapi warnanya sangat hitam dan busuk. Kemudian di dasar sumur itu ada pohon-pohon yang ranum yang hijau dan banyak burung merpati, kemudian banyak ular di situ. Sehingga apabila di malam hari terdengar suara-suara aneh yang berbagai macam suara muncul dari sumur itu, dan orang ketakutan karena itu. Lah tiga-tiga kisah ini masyhur kalau antum baca di internet, tetapi semua tidak ada sanadnya karena kesannya khurafat masalahnya. Ini bukan sebuah hakikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hadis yang saya baca tadi, hadis bahwa sebaik-baik air di permukaan bumi adalah air Zam-Zam, dan seburuk-buruk air di permukaan bumi adalah air yang terdapat di lembah Barhut. Ini sahih hadis ini. Ya. Hadis ini sahih dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Bahkan ada sebuah riwayat yang lain tentang masalah sumur Barhut ini, dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya dari jalan Sufyan ibn Uyainah dari Furat Al-Qazzaz dari Abi Tufail dari Ali radhiyallahu an, dia mengatakan khairu wadiyaini fin nasi dhi Makkah, wadin fil Hindi habata bihi Adam, fihi hadit tibul ladhi tatayyabuna bihi, wa syarru wadiyaini fin nasi wadil ahqafi wa wadi bihadral maut yuqalu lahu Barhut. Kata Nabi, kata Ali radhiyallahu an, sebaik-baik lembah, sebaik-baik dua lembah bagi manusia, pertama di Makkah, lembah yang ada di Mekah, dan yang kedua lembah di mana ketika Adam diturunkan dari sorga ke bumi. Kemudian seburuk-buruk dua lembah bagi manusia, dua, pertama lembah Ahqaf, dan yang kedua lembah Hadral Maut yang dikenal dengan Barhut tadi. Hadis ini sanadnya sahih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masalahnya ada sebuah hadis ataupun riwayat, bukan hadis, riwayat yang mauquf sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, arwahul mu'minina ilal jabiyati wa arwahul kafirina ila wadin bihadral maut yuqalu lahu Barhut. Dari Anas radhiyallahu an mengatakan bahwa ruh-ruhnya orang yang beriman ditempatkan di Jabiyah. Jabiyah ini sebuah tempat yang ada di Syam. Adapun ruhnya orang-orang kafir ditempatkan di bukit Hadral Maut yang disebut dengan Barhut, dalam sumur Barhut tadi. Ini satu riwayat. Kemudian juga Ali radhiyallahu an mengatakan, khairu wadin nasi wadi Makkah wa syarru wadin nasi wadil Ahqaf wa wadi Hadral Maut yuqalu lahu Barhut fihi arwahul kufar.
Sebaik-baik bukit manusia adalah bukit Mekah, dan seburuk-buruk bukit manusia adalah bukit Al-Ahqaf. Kemudian bukit Hadral Maut yang disebut dengan Bahrut, di dalamnya terdapat ruh orang-orang kafir. Kemudian riwayat yang ketiga, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, inna arwahal kufar tujma'u bi Barhut. Sesungguhnya ruhnya orang-orang kafir dikumpulkan di Barhut. Wa arwahul mu'minina fil Jabiyah, dan dikumpulkannya ruh orang-orang yang beriman di Jabiyah. Barhut bil Yamani wal Jabiyatu bisyam. Adapun Barhut letaknya di Hadraul Maut Yaman, dan Jabiyah letaknya di Syam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana pandangan para ulama? Betulkah ruhnya orang-orang kafir setelah kematiannya dipenjarakan di sumur Barhut, dan ruhnya orang-orang yang beriman dipenjarakan di Jabiyah? Maka para ulama mengatakan semua riwayat yang mengatakan bahwa ruhnya orang-orang kafir berada di sumur Barhut ataupun ruhnya orang-orang yang beriman di Jabiyah, tidak ada yang sahih. Ingat, tidak ada yang sahih. Semuanya mauquf kepada para sahabat Nabi SAW, dan sanadnya bermasalah, sehingga tidak ada cerita tentang arwah. Karena kemarin kita sudah berbicara tentang alam arwah, bahwa ruh itu adalah kuasa Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya soal ruh, katakan ruh itu urusan Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan, lalu ruh itu di mana? Antara menunggu setelah kematian sampai kiamat dibangkitkan itu. Maka kita katakan secara umum, ruhnya orang-orang kafir di neraka, dan ruhnya orang-orang yang beriman di sorga. Dan ini berdasarkan nas Al-Quran, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka mas sijjin kitabu markun kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Allah mengatakan bahwa ruhnya orang-orang yang beriman di illiyin, di sorga. Adapun ruhnya orang-orang kafir di sijjin, di neraka yang paling dasar. Itu pendapat yang sahih. Walaupun ada perincian, ruhnya para syuhada tergantung di bawah-bawah arasy, ruhnya orang-orang yang beriman tergantung di pohon-pohon sorga. Kemudian ruhnya secara umum ada yang masih tertahan di kuburan. Itu khilaf para ulama. Tapi tidak ada yang sahih riwayat yang mengatakan bahwa ruhnya orang kafir berada di sumur Barhut, ataupun ruhnya orang-orang mukmin berada di Jabiyah. Tetapi masalahnya sumur ini memang sumur yang menakutkan. Dibicarakan para ulama itu masalahnya. Saya akan sebutkan dua kisah, dan kisah ini disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Hikayat li Abi Umar Ahmad ibn Muhammad An-Naisabur. Jadi ada cerita seperti ini. Dulu ada seorang laki-laki di Mekah. Laki-laki ini asalnya Khurasan, tapi tinggal di Mekah. Nah, laki-laki ini orang baik. Jadi banyak orang-orang yang menitipkan barang kepada laki-laki ini. Jadi kalau antum safar, takut barangnya hilang, diletakkan di rumah laki-laki ini. Saking baiknya, banyak orang yang menitipkan barang sama dia. Jadi suatu ketika ada orang yang menitipkan uang kepada laki-laki yang baik ini 1000 dinar. Banyak 1000 dinar. Akhirnya setelah dititipkan uang 1000 dinar, kata Imam Suyuti kisahnya ini, kemudian orang yang menitip uang ini pergi. Allah takdirkan orang ini, orang yang baik ini meninggal dunia. Masalahnya titipan yang 1000 dinar itu dia kubur di samping rumahnya dan tidak diberitahu anaknya. Akhirnya kemudian ketika orang yang nitipi uang ini datang bertanya soal uang 1000 dinar, kata anaknya, ayah saya sudah meninggal dan ayah saya tidak memberitahu di mana uangmu. Akhirnya kemudian orang ini pun berangkat ke Masjidil Haram, bertanya kepada orang-orang atau para ulama yang ada di situ. Maka salah seorang ulama kemudian mengatakan kepada orang ini, pergilah tengah malam atau sepertiga malam ke sumur Zam-Zam. Karena ada yang berpendapat bahwa ruhnya orang-orang yang beriman itu diletakkan di sumur Zam-Zam masalahnya. Jadi pergilah ke sumur itu.
kemudian kamu berteriak panggil-panggil orang yang kau maksud itu, barangkali ruhnya ada di situ. Tanyalah di mana hartamu. Kalau seandainya dia menjawab, maka kamu akan dapat hartamu. Tapi kalau kau tidak dapat jawaban dari sumur itu, pergilah ke Yaman, carilah sumur Barhut. Akhirnya kemudian dia berangkat ke sumur Zam-Zam tengah malam. Kemudian dia pun memanggil-manggil orang yang dititipi barang itu, tetapi tidak ada satupun jawaban. Maka dia teringat dengan nasihat para ulama bahwa dia harus pergi ke Yaman. Maka berangkatlah dia ke Yaman. Di Yaman itulah dia cari sumur Barhut tadi. Setelah dia ketemu sumur Barhut tadi, maka dia pun berteriak-teriak di sumur Barhut itu. Maka tiba-tiba kemudian ada jawaban bahwa ruhnya ada di situ. Tiba-tiba ruh ini mengatakan, waihaka ma anzalaka hahuna. Ya. Dia mengatakan, celaka engkau, kenapa kau sampai kemari? Ya. Maka orang ini mengatakan, waihaka wa qad kuntu sahiba khairin, wa qad kunta sahiba khairin. Bagaimana mungkin, kau kan orang baik, kenapa ruhmu ada di sini? Ini kan ruhnya orang-orang kafir di sini, kenapa kau ada di sini? Maka dia mengatakan, dulu aku punya kerabat di Khurasan, aku punya saudara di Khurasan, tidak pernah silaturahim, sampai kuputuskan silaturahim dengan dia, sehingga Allah mengadab diriku dan Allah letakkan ruhku di sini. Kemudian dia bertanya, kalau gitu di mana hartaku, mana uangku yang 1000 dinar itu? Maka kata ruh itu mengatakan, terletak di samping rumahku, galilah di sana, uangmu ada di sana. Akhirnya kemudian dia pulang ke Mekah dan mengambil uangnya. Ini kisah ini disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Hikayat li Abi Umar. Lah kisah yang sama juga disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Qubur. Nama kitabnya Al-Qubur, karya Ibnu Abi Dunya. Jadi dahulu ada seorang Yahudi. Yahudi ini baik, tetapi anaknya Muslim. Bapaknya Yahudi, anaknya Muslim. Dan orang Yahudi ini suka juga dititipi barang, sama dengan kisah yang pertama. Jadi ada seorang Muslim menitipkan barang kepada orang Yahudi ini. Allah takdirkan orang Yahudi ini meninggal dunia. Kemudian ditanya kepada anaknya, anaknya tidak tahu karena bapaknya tidak ngasih tahu, dan anaknya seorang Muslim. Akhirnya kemudian dia pun bertanya kepada seorang alim namanya Syuaib Al-Jubai. Syuaib Al-Jubai, kata Syuaib Al-Jubai, sebaiknya kamu datang ke sumur Barhut, cari ruhnya orang Yahudi itu di sumur Barhut itu. Berangkatlah dia ke sumur Barhut. Kemudian dia pun memanggil-manggil ruhnya orang Yahudi itu. Tiba-tiba ruhnya orang Yahudi ini bicara. Kemudian setelah bicara, dia bertanya soal di mana hartanya. Kemudian ruh itu memberitahu bahwa hartanya berada di bawah pintu rumahnya. Maka dia pun pulang menggali, rupanya hartanya ada di situ. Lah kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, dan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Qubur. Tetapi ikhwan, ingat, dua riwayat ini juga masih dipertentangkan para ulama tentang subut dan tidaknya. Dan pendapat yang kuat bahwa dua riwayat ini pun lemah, sehingga tidak ada satupun cerita soal sumur Barhut itu yang sahih. Semua khurafat, semua hanya cerita fiktif, sehingga kita kembali kepada asal bahwa ya mungkin namanya sumur. Sumur itu mungkin menakutkan karena memang dalam sekali. Bahkan bukan hanya sumur Barhut, sumur-sumur manapun kalau sudah tidak ada, tidak dipakai lagi, tentu banyak jinnya di situ ya. Karena ada orang-orang sekitar sumur itu, kalau antum tengok di YouTube gitu ya, sumur Barhut gitu kan, diwawancarai gitu ya, bahwa banyak suara-suara yang terdengar dari dalam sumur itu. Apalagi malam hari, katanya ada suara menangislah bayi, ada suara burung, ada suara macam-macam suara. Memang menakutkan sekali katanya. Saya enggak, walaupun pernah di Yaman, saya belum pernah ke sumur Barhut, karena sumur Barhut itu kan di tengah-tengah padang pasir masalahnya. Kalau antum tengok di YouTube itu memang menakutkan sekali ya, bahkan termasuk dimasukkan oleh UNESCO itu sebagai keajaiban
dunia gitu. Sampai hari ini diteliti itu oleh barat sama timur, itu diteliti itu tentang rahasia di balik sumur itu. Akan tapi ikhwata fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun tentang riwayat-riwayat seputar sumur Barhut, maka semuanya mauquf. Tidak ada yang sahih kecuali hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan tentang masalah sebaik-baik air adalah Zam-Zam dan seburuk-buruk air adalah air yang ada di sumur Barhut, karena memang warnanya hitam, kemudian sangat bau sekali sehingga tidak layak dikonsumsi, ya. Dan memang sangat horor sumur itu. Tetapi kalau mamanya bicara tentang masalah ruh, maka sekali lagi bahwa riwayat soal ruhnya orang-orang kafir berada di sumur Barhut, maka tidak ada yang sahih. Dan para ulama mengatakan bahwa kita kembali kepada zahir Al-Quran, ruhnya orang-orang yang beriman di Illiyin dan ruhnya orang-orang kafir di Sijin. Inilah diantara kisah sumur Barhut yang ada di negeri Hadral Maut Yaman. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.